Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kurniana Bektiningsih selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahmat Fitra Alfariski dengan NIM 16014200092. Nomor absen 41. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pola pelayanan bimbingan dan konseling dari kelompok 6. Yang pertama, model bimbingan dari periode awal, model personalian. Teori ini menekankan tentang bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap individu yang akan masuk ke dunia kerja. Yang kedua, bimbingan identik dengan pendidikan. Bimbingan identik dengan pendidikan karena rangkaian kegiatan-kegiatannya meliputi semua kegiatan pendidikan. Yang kedua, ada model bimbingan. Bimbingan sebagai distribusi dan pelayanan, bimbingan sebagai proses, bimbingan sebagai keputusan, bimbingan sebagai sistem elektrik. Model bimbingan kontemporer sebagai konsentrasi layanan. Tujuan layanan konseling akan tercapai dengan sukses apabila diintegrasikan dengan tujuan sekolah. Bimbingan perkembangan menekankan kepada upaya membantu semua peserta didik atau individu dalam semua fase perkembangan yang menyangkut aspek-aspek pendidikan. Bimbingan sebagai ilmu pengetahuan kegiatan yang bertujuan. Pada hakikatnya, pendidikan posisi konselor sebagai pelengkap dan bimbingan tidak termasuk ke dalam pendidikan. Bimbingan sebagai rekonstruksi sosial. Konselor adalah leader dalam mengonstruksi sosial di sekolah seperti pengelompokan siswa. Pola-pola dasar pelaksanaan bimbingan dan konseling. Pola bimbingan adalah asas-asas pokok untuk mengatur penyebaran pelayanan bimbingan di sekolah dengan mempertimbangkan kegiatan bimbingan apa yang diadakan, oleh siapa bimbingan dilaksanakan, dan kepada siapa bimbingan diberikan. Menurut hasil analisis yang pertama, bahwa corak pendidikan dalam suatu institusi pendidikan berpengaruh terhadap kualitas usaha belajar siswa dan seluruh staf pendidikan dapat menunjang pada kepribadian masing siswa. Yang kedua, bahwa pelayanan bimbingan institusi harus dilalui oleh ahli-ahli bimbingan masing-masing yang berkemampuan khusus dalam melaksanakan pelayanan bimbingan. Yang ketiga, bahwa kegiatan bimbingan di institusi pendidikan diusulkan dimasukkan oleh kurikulum pengajaran dalam bentuk pengajaran khusus dalam rangka suatu kursus bimbingan. Yang keempat, bahwa orang akan lebih hidup bahagia bila dapat menjaga kesehatan mentalnya dan membina hubungan baik dengan orang lain. Pengertian pola 17 plus. Pola pengertian 17 program bimbingan dan konseling untuk pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, 6 layanan pendukung sesuai dengan norma yang berlaku. Tujuan pola 17 plus. Secara umum, tujuan pola 17 plus adalah memberikan arah kerja sebagai acuan dan evaluasi kerja kepada guru PK, membantu peserta didik mengenal bakat seperti minat dan kemampuannya. Selanjutnya ada fungsi pada pola 17 plus. Yang pertama, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan, fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan fungsi adaptasi. Layanan dan
strategi dalam pola pelayanan bimbingan dan konseling. Layanan yang pertama adalah layanan orientasi ditujukan kepada peserta didik atau siswa, berguna untuk memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah dan yang baru dimasuki, seperti pada PPAK tahun ini. Yang kemarin itu ada yang disuruh membuat atau memperkenalkan produk susu. Yang kedua adalah layanan informasi, berupa memenuhi kekurangan seorang akan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, layanan penempatan atau penyaluran, serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik agar menyalurkan atau menempatkan dirinya. Layanan pembelajaran, layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Ada layanan perorangan, memungkinkan peserta didik memperoleh layanan secara pribadi. Layanan bimbingan kelompok, layanan ini dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam kegiatan tidak menemukan kecocokan. Layanan konseling kelompok, memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan atau masalah pribadi dalam kelompok. Layanan konsultasi, layanan ini diberikan untuk memperoleh wawasan atau pemahaman yang dilaksanakan di dalam menangani atau membantu pihak lain. Yang terakhir adalah layanan mediasi, memungkinkan terhadap dua pihak yang sedang dalam kegiatan tidak menemukan kecocokan. Layanan konseling kelompok, memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan atau masalah pribadi dalam kelompok. Layanan konsultasi, layanan ini diberikan untuk memperoleh wawasan atau pemahaman yang dilaksanakan di dalam menangani atau membantu pihak lain. Yang terakhir adalah layanan mediasi, memungkinkan jumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai lahan dari narasumber tertentu. Bimbingan ada beberapa macam. Yang pertama, bimbingan karir, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan keberagaman, dan bimbingan kekeluargaan. Ada kegiatan pendukung. Yang pertama, aplikasi, timbunan data, terapi kepustakaan, kunjungan rumah atau ahli tangan khusus. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.